Oh, ada beberapa orang yang meyakini kalau Ratu Adil itu sudah ada di Indonesia. Siapa Iya, kira-kira? Ratu Adil di Indonesia. Kayaknya sih itu Megacon. Ini segelintir orang aja yang percaya ya. Beberapa orang Ya, percaya kalau orang itu adalah presiden kita sekarang ini yang sedang menjabat. wow. Mau komen apa ya? Halo semuanya, kembali lagi di Den Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu tentang anime, manga, live action, One Piece experience, dan konspirasi One Piece. One Piece. Oke. Tambah ke ya? Mungkin sebaiknya dipersingkat ya. Iya. Kalau Ya, nanti kalau kita udah bahas berikutnya kita game, pikirkan lagi. nanti ada tambahan game One Piece. Cosplay One Piece. Ya. Itu mungkin bisa masuk pengalaman One Piece experience. Ya. Ngomong-ngomong soal experience, sudah confirm ya di One Piece Asia Tour akan hadir di Jakarta mulai November nanti guys, sampai awal Januari. Ya. Harga tiketnya juga udah keluar, yang tiket standar itu per orangnya 230.000. Murah. Ya, dibanding yang Malaysia sih murah ya. Katanya yang di Malaysia 300-an kalau di kurs. Ya. Murah, ongkos ke Jakartanya yang mahal. Iya itu, betul sekali. Tapi dibandingkan kamu harus pergi ke Jepang untuk ngelihat apa, ke USJ melihat One Piece atau ke Mugiwara Store, ini masih lebih murah sih kayaknya. Kalau mau lebih murah lagi, Jadi dengerin Den Podcast saja. masuk. Ya, kita juga udah bikin ini ya, podcast series terbaru One Piece Experience. Di episode terakhir itu kita udah sempat sharing-sharing cerita untuk One Piece USJ, One Piece Premiere Show yang ada di Universal Studio Japan, guys. Kalian bisa dengarkan di situ, di podcast sebelum ini. Ya. Sedikit intermezzo. Alright. Ya, kali ini kita bahas ini lagi ya. Konspirasi lagi ya. Ya, konspirasi. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas konspirasi di serial Netflix, dan sekarang juga kayaknya udah hype-nya udah mulai redup. Ya, jadi sekarang kita kembali ke bahasan yang konspirasi yang seru. Ya, Karena dan ini ini kan kita sekarang masuki tahun politik. Nah, yes. Ini jadi cocok. kita akan bahas tentang politik di dunia One Piece. Yes. Dan lebih spesifiknya membandingkan politik di One Piece dan politik di Wakanda. Ya, biasanya Wakanda, ada yang bilang Konoha. Ya. Ya itulah guys. Lebih cocok Ya. Wakanda sih. Kalau Konoha malah ke anime sebelah nanti. Ya. Tapi kan ada alasannya kenapa kita dijuluki Konoha. Iya, karena itu ya pemimpinnya. Ya. Kita langsung masuk pembahasan ini ya. Hokage. Tapi itu udah umum lah. Pasti banyak yang udah tahu tuh. Mungkin kalau kalangan yang ngikutin anime-anime pasti udah tahu Hokage terbaru ya setelah Naruto. Yaitu adalah spoiler alert, yaitu adalah Shikamaru guys. Nah, silakan berprediksi kira-kira siapa Hokage ke-8 atau Yang presiden dimaksud. ke-8. Dulu kan ada yang mikir siapa? Nah, itu. Misalnya Konohamaru atau Sasuke atau siapa. Nah, ini ternyata Shikamaru guys. Menurutmu siapa? Padahal harusnya, kalau sesuai cerita harusnya kan itu
anaknya Naruto. Oh iya, Boruto. Tapi terlalu cepat. Kan ini masih putusan umur untuk wakil presiden itu lah. Pernah tahu enggak? Ada ngikutin enggak? Iya. Ya itu kita akan bahas juga. Dan Oke. Oh ya, sebelumnya kita disclaimer dulu ya, karena ini cuma bacotan belaka, tidak usah dianggap serius. Ya, ini kayak kita untuk entertainment aja, jadi tidak ada maksud untuk menghina atau menyudutkan pihak manapun ya. Jadi kita sebenarnya netral di sini. Ya, setuju. Hanya untuk hiburan semata, guys. Ya, betul. Mungkin kita mulai dari ini ya. Yes. Tren kayak saja nih, sebenarnya sih sejak kemarin zaman live action itu, bahkan sebelumnya waktu Gear 5 keluar itu kan juga sudah sempat banyak orang-orang FOMO ya. Oh, saya tahu yang Anda maksud siapa. Ya, FOMO itu bahkan bukan cuma orang-orang pada umumnya, bahkan termasuk tokoh-tokoh politik di Indonesia. Yes, betul sekali. Contohnya, yang kamu tahu ada siapa? Bapak Anies nonton bareng keluarga. Oh, katanya menarik nih. Nonton episode Gear 5. Ya. Terus Ibu Menko, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Ternyata seorang nakama, Ya. guys. Tapi kayaknya dia ini sih, lebih memang suka One Piece ya. Soalnya kayak mengerti banget. Oh, Nami gitu loh. Karakter favoritnya. oh ini asli ya, bukan FOMO ya. Iya. Maksudmu yang lain-lain FOMO? Oh, bukan FOMO. Tidak, saya nggak bilang FOMO. Oh, Tapi oke. mencari suara. Dan Ibu Sri Mulyani kan tidak mencari suara ya, setahu saya ya. Sejauh Ya. ini. Nggak tahu lagi nanti kalau ada manuver-manuver lain. Terus per tahun ini nggak, Pak Prabowo katanya pernah ditanyai Bayu Skak. Oh iya ya, sempat tahu dulu kayak reels to short TikTok gitu tuh. Yang pasti Ya. intro itu bahas One Piece. Tapi mereka digiring ke tentang Oppo ngono pokoknya membuat animasi karya Indonesia ngono. Iya, cuma agak lupa sih. Tapi ingat intro Bayoskak ngancingnya pakai Bapak tahu One Piece enggak? Mancing. Clickbait. Ya. Jawabannya apa ya waktu itu? Saya ndak ngikuti. Ya pokoknya ngono lah. Tapi pernah tahu. Kalau ndak Mungkin salah. kalau ditunjukin foto Luffy, dia mungkin pernah lihat gitu kali ya. Tapi nggak tahu. Ya. Kayak orang ditunjuki foto Doraemon gitu ya. Kayaknya hampir semua orang tahu Doraemon sih tapi. Oh, Luffy belum setara Doraemon. Belum. Kalau menurutku sih belum ya. Kayaknya belum ya. Belum ya. Menurutku sih belum. Kira-kira orang ditunjuki, kalau Indonesia ditunjukin fotonya Luffy sama fotonya Miyabi, nah, lebih kenal yang mana? Pertanyaan bagus. Kayaknya Miyabi deh. Dulu Miyabi pas ke Bali rame kabeh. Pernah tahu enggak? Ya, disekap berapa jam di ruang ini imigrasi. Iya. Foto bareng, minta foto. Oh, ini kayak Oknum ya guys, oknum guys. Oh, oke. Untung buat selamat no oknum. Tadi aku mau meneruskan. Oke, lanjut. Ya. Terus yang terakhir ini juga, ya bisa dibilang masuk politik sih. Yaitu banyak yang menggunakan bendera Straw Hat. Dipakai di mana by the way? Bendera, ya dipasang bendera. Waktu itu pernah ada posting seseorang yang memasang bendera Jolly Roger One Piece di bawah bendera PDIP.
Oh, ini aku Partai baru tahu. Banteng, Partai Banteng. Baru tahu sih kayaknya. Itu di Twitter toh, terus si Gibran di tag. Gimana pendapatnya Pak? Gitu. Oh, berarti ini sudah foreshadowing ya dari orang-orang Indonesia. Banteng, Iya. banteng. Banteng, Terus banteng yang Gibrannya itu. nge-tweet balik, dia tulis nakama gitu tulis. Ini aku baru tahu Gibran ada ini juga. Tapi emang Gibran Ya. cukup nyentrik sih ya, Pak. Kayak beberapa kali aku lihat dia sempat kayak diundang ke acara TV kan lewat video call. Backgroundnya pakai One Piece, pakai Naruto gitu. Pernah tahu enggak? Ya. Iya, iya. Ya itu. Tapi kalau dia sih kayaknya di sedikit banyak pasti tahu lah. Kan dia juga usianya juga kan nggak terlalu masih Ya. muda lah. Ya itu usia. Jadi pop culture masih ngikutin kayaknya. Yes, masuk akal. Ngomong-ngomong soal Terus, ibu, sorry aku. Satu lagi ya. ini. Gimana pendapatmu mengenai bendera One Piece di demo mendukung Palestina? Hah? Iya, gak tahu iki. Gimana? Waktu kemarin kan ada sempat demo mendukung Palestina itu. Heeh. Mereka mengibarkan bendera-bendera. Ada sih yang ngibar bendera One Piece, Cuk. Iya toh. Iya. Terus ada saya komen. Wah, ini arc terbaru setelah Alabasta. Aduh. Tapi memang One Piece itu adalah simbol kebebasan ya. Karena ingin bebas dari penjajahan ceritanya. Ya, semoga Palestina dapat keadilan ya. Ya. Ya, yang penting jangan ada pertumpahan darah lah. Seperti Vivi kan. Ya, dia tidak mau siapapun mati. Wah, Ya. keren ya, masuk. Oke. Oke. Mulai komentar lah. Gimana tentang ini? Tokoh-tokoh politik yang mulai merambah One Piece? Menurutku sih sah-sah saja ya. Itu malah menunjukkan kalau One Piece memang, bahkan khususnya di tahun ini emang kerasa One Piece itu kayak puncaknya One Piece sih tahun ini. Banyak hal-hal yang terjadi di tahun ini. Merasa gitu enggak sih? Dan itu secara tidak langsung ya menunjukkan kepopuleran One Piece sudah segitunya emang. Itu kalau pendapatku sih. Kamu ada pendapat lain? Ya itu saja. Saya cuma menyampaikan fakta, tidak berani menyampaikan opini. Oh, Tadi aku contohin itu aja. Takut Oke. diserang. jangan kan diserang. Yang dengerin aja mungkin tidak sebanyak Netflix kemarin nih. Oke, lanjut. Yang berikutnya nih ada yang lekat dengan teori-teori di dunia One Piece. Menurutku sih ini kebanyakan cocok logi sih. Ya, cocok logi tapi nggak apa-apa lah karena ini untuk hiburan jadi kita coba bahas cocok logi apa sih? Ya, jadi cocok logi tentang Joy Boy. Paling kamu udah baca? Belum pernah tapi kamu sempat ngasih tahu kemarin itu. Joy Boy adalah ini di Indonesia. Tapi nggak tahu. Oh ya. Nggak tahu yang mencocok logikannya apa aja. Jadi kalau di dunia One Piece kan Joy Boy, kamu ngikutin gak sih Apanya ini? Yang mana? tentang Joy Boy-nya? Maksudnya siapa itu Joy Boy? Terus ada tulisan-tulisan di Poneglyph tentang Joy Boy. Oh ya, ya kalau sejauh ini yang diketahui kan Joy Boy adalah orang dari masa lalu lah ya. Yang dimana Luffy yang akan menjadi semacam
penerusnya atau reinkarnasi atau apapun lah itu. Wujudnya kita belum tahu pasti, tapi yang sekarang Joy Boy adalah Luffy. Tapi di zaman dulu ada juga Joy Boy yang sama, simbol kebebasan gitulah. Itu sejauh yang kita dapat dari komik dan animenya ya, setauku. Ya. Nah, itu kan kalau di dunia One Piece. Tapi kalau teori ini tuh sebenarnya muncul bukan baru-baru ini, tapi sudah mungkin 1-2 tahun lalu, waktu pertama kali ditemukan poneglyph yang bicara tentang Joy Boy. Ya, Fishman pertama kali kan. Ya, di Fishman Island itu, waktu itu kalau nggak salah, Joy Boy itu, orang yang dulu disebut Joy Boy, itu menuliskan pesan di poneglyph. Ya. Kalau dia nanti suatu saat akan kembali atau gimana gitu kan. Ya. Itu kan kayak Dan memenuhi janjinya dia gitu kepada manusia orang ikan. Fishman. Ya. Karena menyambungkan dengan kapal Noah itu kan. Noah itu kayak nubuatnya Joy Boy akan membebaskan manusia ikan gitu. Ya. Ya. Nah, pada waktu muncul cerita di poneglyph itu, ada banyak orang yang, nggak banyak sih, mungkin beberapa itu meyakini kalau ini terinspirasi dari nubuat di Pulau Jawa, Indonesia oleh Joyo Boyo. Pernah tahu gak? Sering dengar Teori Joyo ini. Boyo. Sering dengar namanya. Cuman yang mencocokkannya aku belum tahu. Yang membuat Joyo Ya, Boyo jadi- sama dengan Joy Boy itu apa? Jadi ini semua ketahuanku ya. Ya. Jadi namanya kayak Joy Boy kan. Nah, itu katanya perainan kata-kata dari Joyo Boyo. Tapi dia disingkat jadi Joy Boy gitu. Ha-ha. Nah, terus secara garis besar, kalau di Joyo Boyonya itu, Mm-mm. dulu itu ada raja namanya Joyo Boyo. Ya, ini sekalian kelas sejarah ya. Sejarahku dulu untuk jelek terus Ya. guys. Jadi aku nggak tahu siapa itu Joyo Boyo. Lanjut. Kayak raja kerajaan mana gitu. Aku juga nggak seberapa paham. Mm-mm. Tapi dia tuh pernah menuliskan nubuat tentang masa depan di kerajaan tanah. Mungkin tanah Jawa ya secara khususnya. Tapi kan sekarang ya Indonesia lah. Nusantara. Nusantara ya. Dia tulis bahwa nanti itu akan muncul, kalau dia sebutannya itu Ratu Adil. Ha-ha. Ratu Adil tapi ya. Tapi orang-orang itu kayak diterjemahkan tuh kayak raja atau pemimpin yang adil lah, yang istilahnya apa ya? Bisa membawa negara ini jadi lebih baik gitulah. Ya. Nah, jadi nubuat itu atau ramalan itu yang dipercaya itu sama dengan Joy Boy itu, ada seseorang yang akan muncul lagi gitu. Makanya akhirnya ada teori kalau Joy Boy itu terinspirasi Jayabaya. Ya, paham sejauh ini. Joy Boy itu dia menuliskan kayak gini, ada beberapa dari Ratu Adil. itu seperti apa ya. Ya. Apa tuh? Itu di beberapa ditulis itu, salah satunya ini ya, aslinya itu di dalam bahasa Jawa kuno, tapi kalau di translate itu ada tulisannya dia itu dewa berwujud manusia. Nah, Dewa berwujud manusia. Oh, jangan-jangan ini nubuat dari sebuah agama. Bukan ya? bukan Beda dulu. lagi. Maksudnya, nah ini kan kalau misalnya dibawa ke dunia One Piece kan dewa nikah kan, Oh iya iya. jadi manusia. Soalnya agak mirip-mirip agama saya nih ceritanya. Nah, terus Oke. ada juga ciri-ciri yang lain. Kalau Ratu Adil itu katanya
punya kebiasaan sehingga bisa mengetahui sesuatu sebelum hal itu terjadi. Itu Bisa hati melihat masa maksudnya depan. kan. Oh, Iya. oke. Sebenarnya ada banyak sih ciri-cirinya, cuma yang cocokologi yang masuk dua ini ke dunia One Piece. Melihat masa depan sama Dewa berwujud manusia. Iya, iya. Luffy kan ternyata Sun God Nika kan. Masuk akal. Bisa masuk sih. Tapi ini berarti ini ya. Tak pikir kamu mau mengkoneksikan dengan orang Indonesia yang di masa sekarang, enggak ya? Nah, ada juga. Oh, ada beberapa orang yang meyakini kalau Ratu Adil itu sudah ada di Indonesia. Siapa Iya. kira-kira? Ratu Adil di Indonesia. Kayaknya sih itu Megacon. Hah? Megacon. Bukan. Ratu kan? Loh, tapi menurut terjemahan itu Ratu nggak selalu perempuan, pokoknya pemimpin gitu kan. Ratu Adil. Ratu kan ini sosok perempuan. Adil. Keadilan. Apa? PDI. Partai PDI. Dia jadinya apa sih kau lupa? Apa ya? PDI. Partai Demokrasi ya. Gak jadi. Salah guys. Ya, Bukan Partai Keadilan. Oke, di belakangnya Perjuangan. Terakhirnya tuh P-nya Perjuangan. Oh iya ya. Berarti bukan. Ya. Berarti sosok itu lebih cocok untuk siapa? Nah, ini segelintir orang aja yang percaya ya. Beberapa orang Ya. percaya kalau orang itu adalah presiden kita sekarang ini yang sedang menjabat. Wow. Mau komen apa ya? Tapi ya Bingung itu segelintir orang tuh ya ini aja sih. Jokower. Sekarang pertanyaannya, apakah Jokowi mempunyai haki untuk melihat masa depan? Oh, tidak tahu. Tapi mungkin Pak Luhut tahu. Tapi kemarin aku sempat baca komen juga. Sebenarnya sosok Joy Boy di Indonesia itu bukan seorang presiden saat ini. Tapi Siapa? orang yang selalu kritis terhadap pemerintahan. Itu ada kemarin aku sempat di postingan siapa dia nulis komen nama orang ini. Joy Boy di Indonesia adalah Rocky Gerung. Oh iya. Karena dia menentang pemerintah kan. Memberontak. Ya. Bocok lagi orang-orang. Tapi bisa ada lagi. Ini masuk capres ya. Ini bukan kampanye ya sekali lagi. Tapi ini ada kesamaan sosok. Sama-sama berambut putih. Udah itu rambutnya toh yang cocok. Udah berhenti di situ aja kesamaannya. Iya. Oke. Sama apa dia? Mendukung Palestina itu. Tidak Tapi- boleh main di World Cup. Oh iya, Israelnya ya. Ya juga ya, penjunjung kedamaian, kebebasan suatu negara juga itu bisa masuk ternyata. Oke. Tapi Jadi ini kita- masih cocok logi agak jauh sih. Jadi apakah nubuatan tentang Joy Boy itu sama dengan nubuatan di negeri ini tentang pemimpin itu? Kembali ke One Piece-nya ya ini tentang Joy Boy-nya. Kita jangan Iya. terlalu jauh untuk ini nanti berbahaya. Ya, Ya berbahaya. tapi kadang ya kayak orang-orang tuh berpikir terlalu keras tentang teori-teori One Piece padahal sebenarnya tidak sebegitunya. Aku sempat yang kembali ke One Piece Netflix kemarin si Oda itu sempat
sama penulis naskahnya live action Netflix tuh sempat nawarin Oda untuk memasukkan, bukan menawarin, mengajukan Mr. Seven yang lama, yang pas ketemu Zoro itu untuk dimunculkan di live action. Dan ternyata Oda emang dulu pernah gambar Mr. Seven itu di kolom SBS. Stylenya jelek mirip. gambarnya. Iya, gambarnya jelek tapi ada angka 7 di pipi sama rambutnya mohawk gitu. Terus apa yang dijawab, yang dikatakan Oda ternyata dia nggak mengizinkan, oh ya boleh atau oh tidak boleh. Tapi dia malah ngomong gini, oh memang ada ya karakter itu. Aku bahkan tidak ingat pernah menggambarnya. Jadi kita mikir, oh ini foreshadow. Padahal sebenarnya Oda pun tidak terlalu ingat apa yang dia buat. Kita yang terlalu mikir terlalu keras. Ya itu serunya One Piece. Kita dibuat, oh ini loh. Padahal ternyata Oda santai-santai aja. Ya itu mungkin agak sedikit off topic tapi sesuatu yang lucu untuk dibahas juga sih. Ya. Oke. Makanya nggak usah terlalu mikir santai aja. Kalau baca One Piece sampai berdebat-debat nggak penting itu ya. Justru aneh. Kalau untuk membahas, untuk topik diskusi oke lah. Untuk hiburan. Tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kayak apalagi menjelang zaman politik. Ya, jangan mau diadu domba. Ya. Alright. Oh, omong-omong tentang pemberontakan. Ya. Kan memang One Piece kan identik dengan bajak laut, memberontakan. Jadi hampir semua petualangannya Luffy di satu tempat itu pasti dia melawan kekuatan terbesar di tempat itu. Betul nggak? Contoh. Melawan sistem. Oh. Bisa jadi sih. Aku yang terpikirkan ini. Ada yang bilang mulai dari Alabasta, Alabasta, Enies Lobby, hampir semua arc-nya itu tentang juga melawan sistem. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir kayak di Skype ya, sebenarnya dari semua itu yang paling santai itu kan di Skype ya. Sebenarnya kalau Luffy tidak datang mengacau kan mereka tenang-tenang saja. Iya juga ya. Soalnya mereka wis terbiasa dengan peraturan NL. Sudah berdamai, iya. Ya wis lah. Emang seperti itu peraturannya. Tapi karena Luffy datang, Luffy malah merasa loh, kok temanku ditangkap loh, si Konis padahal dia berkata jujur tapi malah mau dianu. Dan disitulah dia menentang. Meskipun awalnya emang bukan menentang ya, dia cuma mau menyelamatkan temennya. Iya sih, awalnya emang Luffy cuma mau menyelamatkan temennya sih dipikir-pikir. Mungkin itu sebuah ketidaksengajaan. Soalnya dipikir-pikir lagi loh. Semua yang dihadapi Luffy, yang dilawan Luffy itu semua karena temannya. Kayak Wano misalnya. Wano kenapa dia berjuang segitunya untuk mengalahkan Kaido? Karena temannya. Karena Kinemon, Momo. Karena Otama, supaya Otama bisa makan. Dipikir-pikir. Ya, betul sih. Jadi bagi dia tuh tidak peduli siapa yang menghalangi jalannya selama mereka messing with my friends, Luffy akan melawan. Iya. Dan secara nggak langsung pun ternyata teman-temannya itu terkukung oleh ini apa istilahnya sistem yang kamu bilang tadi? Ya, sistem itu. Dan itu yang mau dianu sama Luffy, membebaskan mereka dari sistem itu. Wow. Mind blown. Iya, bahkan kan sejak zaman di Arlong, itu kan juga Arlong kan penguasa di situ. Bagi penguasa di kota itu kan. Ya. Betul. Bahkan sejak Alvida
tapi lingkupnya lebih kecil. Di kapal itu Alvida yang menguasai di situ. Masuk Dan akal. Luffy selalu memberontak melawan kepalanya itu, ketuanya. Sistemnya yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin itu. Masuk akal. Nah, dan kita pelajarinya apakah kita harus melawan pemerintah. Nah ini. Wow. Ini kan anime ya, jadi tidak perlu kita sampai melawan pemerintah, itu kan cuma anime lah. Mana mungkin kita melawan pemerintah kan? Yang ada nanti ini didatangi Kang Bakso. Apalagi kalau pemerintah kita meluluskan undang-undang yang bisa menjadi politik dinasti. Nah. Masa kita tidak Waduh. Mau komentar apa, saya bingung ini. ya mau ya, kayak misalnya ini juga ada nih di One Piece ini. Politik di Wakanda itu mirip seperti Foxy. Arc Foxy itu sangat mencerminkan Wakanda. Nah, kok bisa? Tahu kenapa? Enggak. Aturan main dibikin sendiri, diatur seenaknya sendiri. Ya juga ya. Dengan wasit sendiri, yang ternyata wasitnya bisa mengeluarkan ini, intrik-intrik sendiri. Seperti hakim ya. Hakim yang menetapkan seorang bersalah tanpa ada bukti ini. Bukti apa? Ya. Yang penting Foxy menang. Yang penting yang berkepentingan menang. Ya, sama seperti itu kan. Kopi sianida. Ini kan itu. Contoh. Kayaknya pembicaraan ini sudah semakin kemana-mana. Jadi kita akhiri saja sebelum semakin berbahaya. Oke. Jadi guys, cuman hiburan ya, jangan dianggap serius ya guys. Ya, betul sekali. Ini semua cuman untuk hiburan dan tidak ada maksud untuk memojokkan atau menghina pihak siapapun. Itu ya guys. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini politik, aku ada lupa satu hal. Yang di Ibu Sri Mulyani, kita sempat salah satu pakai akun Denden. Aku komen itu salah satu komen yang sangat ramai guys. Jadi kalau kalian lihat postingannya di Instagram Bu Sri Mulyani, nah ada komen kita itu guys. Jangan lupa follow Instagram kita sekalian ya. Tahu nggak? Nah, kalau kamu nggak tahu nanti coba cek. Nanti aku cek. Oke. Coba apa? Sebagai penutup lah, apa komennya? Penutup. Oh ini komen yang aku tulis di di foto postingan yang Bu Sri Mulyani membahas One Piece yang dia pakai topi jerami. Aku cuma tanya sih sebenarnya, sebuah pertanyaan. Bu, apakah betul ada sejarah yang dirahasiakan pemerintah? Nah, kalian mau tahu responnya orang-orang? Ya, jangan lupa follow Instagram cek kita di Instagram. Yes. Oke, itu ya. Saya pamit duluan sebelum ditangi ikan bakso. Tap in dulu bos. Tap in bos. Ya, ngomong-ngomong soal ini ya guys. Kok kurang nyambung sih sebenarnya. Nyambungnya susah. Saya tap in sebelum di close ini. Tapi kalau kalian pengen koleksi figur One Piece ya, apalagi yang original, karena di IMF Shop, nah itu semua produknya original dan harganya terjangkau. Kalian bisa cek di Instagramnya, link ada di deskripsi, ataupun di Shopee juga udah tersedia guys. Oke, saya Hendy Jul. Yap, saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Bakso.